Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang saya hormati, Bu dosen, Ibu Happy, dan teman-teman, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kamil. Saya adalah mahasiswa Institut Taskia kelas MBS 19A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa sedikit sharing terkait latihan mikroekonometrik yang diujikan sebagai ujian tengah semester. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan di sini, dan jikalau ada kekurangan saya minta maaf. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya layarnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini, jadi jika ada kurva permintaan untuk suatu produk adalah Q sama dengan 10 minus 2P plus PS. Nah, di mana P ini merupakan harga dari produk dan PS ini merupakan harga dari substitusi suatu barang. Ya. Jadi untuk harga substitusi barangnya itu adalah sebesar $2. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, yang A, jadi kita langsung ya. Untuk soal yang A ini, jadi pertanyaannya adalah, misalkan jika P itu harganya $1, maka berapakah harga elastisitas permintaannya? Dan berapakah harga elastisitas dari harga silang ya dari permintaannya? Untuk yang A, bisa dilihat dari jawaban yang sudah saya kerjakan ya. Jadi sebelumnya kita cari tahu dulu nih apa yang harus kita ketahui. Pertama adalah P. Jadi P yang diketahui di sini adalah $1 ya. P sama dengan $1 dan PS-nya ini adalah sebesar $2. Ini yang tadi ya, yang substitusi of good. Nah, karena kita harus mengetahui berapa nih kuantitinya, maka kita masukkan rumus yang tadi di atas. Ya, kuantitinya adalah Q sama dengan 10 min 2P plus PS ya. Jadi pengerjaannya adalah Q sama dengan 10 dikurangi 2P sama dengan tambah PS sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung 1 ditambah 2 sama dengan 10. Oke. Mungkin sampai sini mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Maka hasil dari P ini adalah 10 ya. Jadi Q-nya ini adalah 10 hasilnya. Nah, kita ini kan ditanya nih berapa harga elastisitas dari permintaannya. Nah, untuk mencari harga elastisitas itu kita pakai rumus P per Q dikali delta Q sama delta P. Jadi delta Q sama delta P ini asalnya itu adalah dari Q2 dikurangi Q1 dan P2 dikurangi P1. Ya, itu rumusnya. Jadi karena yang sudah diketahui P-nya ini adalah $1 dan Q-nya itu ada 10 dan delta Q dan delta P-nya itu adalah 2. Jadi langsung kita kalikan aja. Ya. Jadi min 2 per 10 itu kalau dibagi hasilnya dari min jadi min 0,2. Mohon maaf kalau agak berisik ya, karena di luar ada motor. Jadi harga untuk elastisitas dari permintaan tersebut, elastisitas dari hasil silang tersebut, di sini kita pakai rumus yang PS per Q dikali delta Q dan delta P. Nah, ini hampir mirip ya dengan di atas. Jadi kan kita udah tahu nih harganya kan $2. Langsung kita masukin aja. Q-nya juga sama 10 ya.
Nah, 2/10 dikali 1. Nah, satunya ini dari mana? Satu ini diambil dari yang sini, yang atas tadi ya. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 0,2. Oke, sekarang pembahasan yang B. Untuk pembahasan yang B ini, mungkin lebih enak kalau pakai ini ya, pakai pulpen. Jadi nggak bisa bergerak ini. Oke, kita langsung aja pakai panah ini nggak apa-apa ya. Nah, yang B ini sebenarnya pengerjaannya sama. Nah, cuma bedanya untuk yang B ini P-nya yang diketahui adalah $2. Nah, untuk di sini Q sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung 2 ditambah 2. Nah, 2 ini didapat dari soalnya ini yang P. Nah, jadi untuk hasil Q-nya ini adalah 8. Ya. Untuk mencari elastisitasnya, sama rumusnya seperti yang tadi. Ya. Rumusnya persis seperti yang A tadi ya. Jadi teman-teman, ketika sudah dimasukkan rumusnya, maka hasilnya untuk harga elastisitasnya itu adalah min 0,5. Jadi untuk harga elastisitasnya itu adalah 0,25. Ya. Jadi rumus yang A dan yang B ini sama, cuma bedanya di sini di P-nya ya. Yang untuk yang A ini P-nya $1, yang B ini P-nya $1. Jadi kita langsung pertanyaan nomor 2 ya. Mungkin mudah-mudahan jelas ya pertanyaan nomor 1 ini ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini pembahasannya adalah tentang seberapa elastis gitu. Apa namanya ya? Permintaan sebuah gas gitu. Pertanyaan utamanya di sini itu adalah misalkan harga gas itu dikontrol, apa efeknya terhadap pembeli gitu. Nah, jadi di sini menurut saya sendiri pribadi, jika harga gasnya itu tidak elastis sempurna, maka bentuk permintaannya itu akan berbentuk vertikal ya. Jadi jadi kurva di sini akan menjelaskan bahwasanya konsumen itu akan meminta jumlah yang sama walaupun harganya itu naik atau turun berapapun harganya ya. Nah, dalam hal ini kontrol harga tidak akan berpengaruh pada jumlah yang diminta, tapi masih akan menyebabkan kekurangan jika kurva penawaran miring ke arah atas dan harga yang diatur ditetapkan di bawah harga pasar ya. Karena pemasok akan menyuplai gas itu lebih sedikit daripada permintaan pasar. Ini untuk penjelasan nomor 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Insya Allah mudah yang nomor 2 ini. Oke. Kemudian lanjut ke nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini, jadi untuk soal yang nomor 3 ini, draw in the fence curve that represent the following individual preference for hamburger or soft drink. Indicate the direction in which the individual satisfaction or utility is increasing. Untuk pertanyaan yang A, jadi Joe has convex preference and dislike both hamburger and soft drink. Jadi pertanyaan yang A ini dia memberitahu bahwasanya Joe ini tidak suka hamburger dan tidak suka soft drink. Jadi kan dari soal yang di atas sebelumnya kita harus mencari tahu nih kurvanya seperti apa. Produk yang ditampilkan di sini ada hamburger dan soft drink. Untuk yang A ini Joe itu tidak suka hamburger dan tidak suka soft drink gitu ya. Nah, jadi untuk jawabannya di sini Joe itu tidak menyukai hamburger dan soft drink. Maka kurva interference-nya itu akan berbentuk normal ya. Seperti yang digambarkan oleh saya di bawah ini ya. Bentuk normal itu dalam artian kurva ini akan melengkung ya ke arah kepuasannya si Joe. Joe kan nggak suka hamburger dan nggak suka soft drink. Jadi melengkung ya itu keluar dari sudut kepuasannya si Joe. Ya, seperti ini gambarnya untuk gambar kurvanya. Ini teman-teman mengerti ya?
Jadi berbentuk cembung, tapi cembungnya itu keluar dari arah kepuasan si Joe, karena Joe tidak suka, keduanya tidak suka soft drink dan tidak suka hamburger. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini si Jan ini, si Jen. Jen loves hamburger and dislikes soft drink. If she is served a soft drink, she will put it down the drain rather than drink it. Ini unik teman-teman. Jadi Jen itu suka hamburger ya. Jen suka hamburger, tapi dia tidak suka soft drink. Jadi tidak sukanya Jen ini lebih ke arah membenci sebenarnya. Jadi ketika misalnya Jen menemukan soft drink atau disuguhkan soft drink, maka dia akan membuang soft drink tersebut. Dia akan membuang soft drink tersebut. Jadi tidak akan meminumnya sama sekali. Tapi Jen di sini akan memilih hamburger saja. Maka kurva interference-nya akan berbentuk garis horizontal dan hamburger di posisi sumbu vertikal, ya. Dan panah kepuasannya akan mengarah ke arah atas. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, mohon maaf ini sekalian saya tambahkan ya. Jadi sumbunya berbentuk vertikal. Nah, arah kepuasannya akan mengarah ke atas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oh, ini sudah ada sebenarnya. Cuma kurang terlihat, mohon maaf. Nah, jadi seperti gambar kurvanya akan seperti ini. Jadi dia si Jen ini menyukai hamburger, tapi sangat membenci soft drinknya ini gitu loh. Jadi Jennya, mohon maaf. Jadi kurvanya akan berbentuk vertikal, ya. Kemudian kepuasan Jen itu akan ditunjukkan oleh tanda panah ini menuju ke hamburger, ya. Kalau Jen sukanya soft drink, maka kurvanya berbentuk horizontal dan panahnya akan menuju kepada soft drink seperti itu, ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya untuk yang B ini. Kita lanjut kepada soal yang terakhir, yang C. Bob loves hamburgers and dislikes soft drink. If he is served soft drink, he will drink to be polite. Jadi di sini Bob ini lebih bisa apa ya, mengendalikan dirinya untuk menghargai seseorang. Menurut saya seperti itu. Jadi Bob pada dasarnya itu hanya menyukai hamburger di sini, dan dia tidak suka soft drink. Tapi jika ia disuguhkan minuman ringan atau soft drink, ia akan meminumnya dengan sopan sebagai bentuk ia menghormati seorang yang menyuguhkannya. Tapi jika disajikan keduanya, ia pasti akan lebih banyak memilih hamburger dibandingkan soft drink. Jadi kurvanya di sini akan mengikuti kepuasan terhadap hamburger, yaitu cembung ke arah soft drink, ya. Tetapi sudutnya itu akan menunjukkan naik ke atas ke arah hamburger. Ya. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman untuk kurvanya. Hamburger berada di atas ini berbentuk garis horizontal dan soft drink berbentuk garis vertikal. Maka kurvanya di sini akan menunjukkan ke arah kepuasannya si Bob, ya. Berbentuk cembung ke arah soft drink, tetapi dalamnya ini menunjukkan kepuasan si Bob ini terhadap hamburger. Jadi tanda panahnya ini menunjukkan kepuasan kepada hamburger ini. Soft drink ini menyesuaikan. Ya, dia tidak terlalu suka soft drink memang, karena pada dasarnya dia bisa meminum soft drink secara sopan untuk menghormati seorang yang memberinya soft drink atau menyuguhkan kepadanya. Misalnya dalam suatu pertemuan gitu ya, pertemuan yang penting mungkin ya, kan tidak mungkin juga kita ada kesempatan untuk membuang soft drinknya. Jadi ia meminum dengan sopan sebagai bentuk penghormatan. Jadi ini untuk soal yang terakhir teman-teman, yang nomor 2 bagian C. Ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk yang nomor 2 bagian C. Ya. Jadi untuk kesimpulannya, nomor 3, mohon maaf. Untuk nomor 3. Jadi untuk kesimpulannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, untuk yang nomor pertama ini, di sini diketahui produknya itu adalah kurva demand-nya itu adalah Q sama dengan 10 dikurangi 2 ditambah PS. Ya. Untuk soal yang pertama, suppose P, jika harga P itu adalah $1, maka berapa price elasticity-nya dan berapa elasticity silangnya.
Untuk rumusnya seperti ini. Jika diketahui P1 dolar dan PS adalah 2 dolar, jadi maka kita masukkan rumusnya yaitu Q 10 dikurangi 2P ditambah PS. Ya, ini seperti rumus yang tadi di atas ini. Oke, maka kita masukkan angkanya 10 dikurangi 2. Nah, P-nya ini berapa? P-nya kan 1 dolar. Kita masukkan 1. Nah, untuk PS-nya berapa? PS-nya 2 dolar. Masa kita masukkan 2 ditambah 2. Jadi hasilnya dari 10 dikurang 2 dalam kurung 1 ditambah 2 adalah 10, maka Q-nya di sini adalah 10. Ya, jadi untuk harga elasticity-nya di sini kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah P per Q delta Q delta P ya. Jadi P-nya ini berapa tadi? P-nya di sini adalah 1, Q-nya berapa? 10. Jadi 1 per 10 dalam kurung min 2. Min 2-nya ini dari delta Q dan delta P. Jadi min 2 per 10 sama dengan 0, min 0,2 ya. Ini untuk hasil elasticity-nya. Nah, kemudian bawahnya untuk elasticity silangnya rumusnya sama ya. Rumusnya di sini sama, cuma yang kita gunakan ini adalah PS-nya. Jadi langsung kita masukkan ininya aja angkanya. 2 per 10 dalam kurung 1 sama dengan 0,2. Jadi ini adalah hasil elasticity silangnya. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang B. Nah, suppose the price of the good pay gas goes to 2 dolar ya. Know what is the price elasticity of demand. Nah, jadi untuk pertanyaan yang B-nya ini itu sama, berapa hasil elasticity dan elasticity silangnya. Nah, tapi bedanya di sini P-nya ini adalah 2 dolar. Maka kita langsung masukkan aja rumusnya seperti yang tadi. P di sini adalah 2 dolar ya. Maka Q-nya adalah 10 dikurangi 2 dalam kurung 2 ditambah 2, maka hasilnya ada 8. Q di sini adalah 8. Langsung kita masuk ke rumus elasticity-nya ya. Q per Q, delta Q dan delta P sama dengan 2 per 8 dalam kurung min 2 sama dengan min 0,5. Jadi untuk hasil elasticity-nya adalah min 0,5. Kemudian cross price elasticity of demand atau elasticity silangnya kita pakai rumus yang tadi PS ya. PS per Q, delta Q dan delta P. Delta Q per delta P. 2 per 8 dalam kurung 1 sama dengan 0,25. Jadi hasil elastisitas silangnya ini adalah 0,25. Ini pertanyaan nomor 2. Saya ulangi lagi sebagai kesimpulannya. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, jadi kita kan ditanya nih, seberapa elastis harga gas ya. Jadi apabila permintaan gas alam tidak elastis sempurna, maka akan terlibat kurva permintaan yang berbentuk vertikal. Maksudnya berbentuk vertikal ini seperti apa? Ya, jadi kurva ini menunjukkan bahwa konsumen itu akan meminta jumlah yang sama berapapun harganya. Dalam hal ini, kontrol harga tidak akan berpengaruh pada jumlah yang diminta. Jadi harga berapapun itu akan diambil oleh konsumennya gitu loh. Tetapi masih akan menyebabkan kekurangan jika kurva penawaran miring ke arah atas dan harga yang diatur ditetapkan di bawah harga pasar ya. Jadi misalnya seperti ini, harganya itu sedang naik, harganya ini sedang turun, tapi pemasok ini menyuplai gasnya itu sedikit ya. Maka itu akan menyebabkan kekurangan gas di pasar gitu ya. Tapi walaupun harganya naik, tapi kalau konsumen itu membutuhkan gas itu, karena gas merupakan seperti barang pokok ya, barang pokok untuk hidup manusia gitu ya. Jadi harga berapapun harganya pasti akan diambil oleh konsumen. Itu sih kesimpulan nomor 2. Ya, nomor 3, insya Allah udah jelas ya. Nomor 3 ini kita kan disuruh nyari nih istilahnya survei lah ya, antara 2 makanan ini nih, 2 produk hamburger dan soft drink. Soal yang pertama ini si Joe ini benar-benar tidak suka keduanya, tidak suka hamburger dan tidak suka soft drink. Jadi untuk kurvanya ini berlawanan dengan yang C. Jadi karena yang A ini tidak suka keduanya, maka dia itu akan berbentuk cembung. Tapi daerah dalamnya itu akan menunjukkan kepada sudut kepuasan si Joe. Itu menandakan bahwasannya Joe ini tidak suka keduanya. Jadi kurvanya akan berbentuk cembung keluar. Ya, seperti itu. Kemudian yang B, nah, Jen, dia suka hamburger, tapi dia tidak suka soft drink. Dia kenapa
Dia sangat tidak suka sekali dengan soft drink. Bahkan sampai jika ada orang yang menyajikannya soft drink, maka ia akan membuangnya dengan otomatis. Di sini akan ditunjukkan oleh kurva yang berbentuk vertikal. Kita langsung lihat ke kurvanya. Akan berbentuk seperti ini kurvanya, teman-teman. Ya, akan berbentuk vertikal dengan tanda panah menuju kepada arah kepuasannya si Jen. Jen suka yang mana nih? Jen puas dengan hamburger. Jen suka dengan hamburger, tapi dia tidak suka dengan soft drink. Maka panah kepuasannya ini akan mengarah kepada hamburger. Jadi seperti itu. Bentuk kurvanya akan berbentuk vertikal seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang C, Bob suka hamburger, tapi dia tidak suka soft drink. Nah, tapi bedanya dengan Jen, Bob ini bisa menyesuaikan dirinya. Misalnya dalam suatu pertemuan penting gitu ya, jika Bob itu disajikan hamburger dan soft drink, maka ia akan memakan hamburger, tentunya akan mengambil hamburger dibandingkan soft drink. Tapi untuk menghormati seorang yang mengasihi soft drink, maka ia akan meminumnya dengan sopan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang menyuguhkan gitu ya. Tapi jika tidak disajikan, ya dia tidak akan beli soft drink secara otomatis, dia tetap akan memakan burger. Nah, untuk yang C ini kurvanya seperti ini, teman-teman. Mungkin agak putus-putus ya di layar. Nah, mohon maaf. Ya, jadi kurvanya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kurvanya itu dia cembung, tapi cembungnya itu ke arah soft drink karena dia kan nggak suka soft drink nih, tapi dia sukanya hamburger. Jadi bagian dalam cembungan itu akan mengarah kepada hamburger dengan tanda panah menuju kepada kepuasan si Bob, yaitu kepada hamburger. Nah, untuk soft drinknya ini dia menyesuaikan. Ya, jadi bentuknya tetap cembung, tapi cembungnya ini bagian luarnya akan mengarah kepada soft drink dan bagian dalamnya akan tetap mengarah kepada hamburger. Dia akan tetap minum soft drink sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang menjanjikan kepadanya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang salah ya. Agak grogi juga sebenarnya. Jadi di sini pembelajarannya sangat luar biasa, membuat video dan menjelaskan gitu kan kepada teman-teman. Ini aktivitas seperti ini dilakukan oleh seorang dosen gitu. Tapi di sini kita disuruh untuk belajar. Gitu, untuk belajar mudah-mudahan saya dan teman-teman dapat mengerti apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman nanti ditanyakan di kolom komentar di YouTube ya. Insya Allah video ini akan saya upload di YouTube sebagai bentuk latihan ya, dan ujian saya juga di UTS ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Happy jikalau penjelasan saya ini banyak kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pembahasan ini ya teman-teman. Saya tutup share screen-nya. Oke. Saya tutup pembahasan ini teman-teman ya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Bu Happy, saya mohon maaf jikalau banyak kesalahan dalam menjelaskan latihan soal ini sebagai ujian tengah semester ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.